Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Letarut Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga tanggal 21 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai seperti biasa, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja kita mulai ya Pisces ya. Ini dia. Nah, ada energi dari The Moon di sini. Berikut ada energi dari Six of Pentacles, posisinya reverse. Kemudian ada energi dari The Stars di sana, reverse juga. Kemudian ada energi dari Five of Wands, dan kemudian ada energi dari Ace of Pentacles. Waduh, kamu ini tuh kayak siap-siap ya untuk melihat upaya usaha dari si pasangannya kamu ini ya, dalam mengupayakan haknya dia, dalam mengupayakan keinginannya dia itu tuh bisa terwujud nyata gitu ya. Nah, jadi kayak seseorang ini tuh memang nampaknya sudah mengalami mentok ya, ketemu dia sama titik mentok. Jadi gini, dia melihat ada problem. Oke, nah tapi problem itu nampaknya tidak bisa dia temukan jalan keluarnya, dan itu tuh bisa bikin hatinya dia jadi resah, gelisah, bahkan panas membara di sana ya. Gitulah kalau orang ketemu sama masalah tapi nggak tahu cara penyelesaiannya itu tuh seperti apa ya. Nah, jadi ada ketidaktenangan di sini dan ingin segera keluar dari sesuatu yang dia anggap sebagai masalah, sebagai problem. Nah, makanya kayak kamu akan melihat seseorang ini tuh cenderungnya itu ugal-ugalan ya. Energinya itu tuh lebih ekstra kepada dirimu. Nah, di sana. Bahkan ini bisa semacam kayak berkemungkinan bagaimana kondisi dirinya dia, ini tuh akan ditransfer kepada dirimu. Misalnya nih, dia marah gitu ya. Nah, jadi ekspresi marahnya dia ini bisa menularkan kemarahan yang sama kepada kamu gitu ya. Nah, jadi dia kayak nggak bisa ngomong pelan, nggak bisa ngomongnya lembut sama kamu gitu ya. Jadi dia lebih cenderung nanti pakai acara ngegas. Tapi walaupun demikian, ingat ya, itu adalah upaya perjuangannya dia untuk segera melampaui, segera keluar, segera terbebas, segera bisa menyelesaikan masalah yang dia lihat terjadi di antara kalian berdua. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kamu ngelihat nanti ada tindakannya dia yang cenderungnya itu tuh panas ke kamu, ada baiknya ya, ada baiknya kalau kamu cukup memaklumi aja, apalagi setelah kamu mendengarkan video ini ya. Nah, justru di situ tuh bisa nanti tuh, namanya kalian Pisces ya, biasanya orang Pisces itu kan empatinya itu kan tinggi ya. Nah, jadi justru mungkin kamu nanti bisa itu tuh untuk beberapa Pisces yang tidak sungkan untuk terkoneksi dengan energi air, energi femininmu, energi perasaanmu. Mungkin nanti kamu bisa juga itu iba ya melihat si pasangannya kamu ini, gitu lah. Nah, jadi dia kayak nggak mau lama-lama lagi dalam persoalan yang dia anggap ini tuh masalah membatasi antara kamu dengan dia, berkemungkinan untuk membuat hubungan kamu dengan dia menjadi memburuk ya, bahkan bisa membuat kamu dengan dia itu tuh bisa berpisah gitu. Nah, jadi untuk mencari jalan keluar instan gitu ya, jalan keluar cepat. Nah, maka bisa dia melakukan tindakan yang berkemungkinan juga meresahkan bagi kamu gitu loh ya. Nah, beberapa misalnya kalau ternyata isu itu tuh adalah kamu mogok ngobrol sama dia, kamu mogok untuk berinteraksi dengan dia. Nah, di sini juga kamu akan bisa ya ngelihat dia itu tuh kayak ugal-ugalan tuh, kayak mencari cara ya untuk bisa terhubung dengan kamu. Bahkan bisa dia akan melakukan tindakan yang mungkin saja suatu saat akan dia bilang, ih konyolnya aku gitu ya. Misalnya dia mendobrak masuk ke rumahnya kamu, misal ya. Dia pinjem beberapa handphone temennya dia untuk boleh terkoneksi dengan kamu apabila misalnya kamunya itu tuh ngeblokir dia. Nah,
Seperti itu ya. Di tempat-tempat yang katakan misalnya itu tuh ruang publik gitu ya, dia bisa datang, misalnya dia datang ke kantornya kamu, misal yang kayak gitu ya, dia tungguin kamu nongkrong dia dengan Pak Satpam di office-nya kamu itu gitu ya, nunggu kapan kamunya itu tuh lewat kah, atau kapan kamunya itu tuh pulang kah. Nah, kayak gitu ya. Atau dia bisa menghubungi orang tuanya kamu, misalnya kalau sudah memang dia deket sama orang tuamu gitu ya, dia dia datengin temen-temennya kamu. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, jadi kayak memang dia bukan mencari masalah untuk kamu, walaupun kamu nanti bisa terpleset ya melihat dia sedang coba-coba mengundang kamu argumen kah ya, atau kamu bisa aja keliru menilai dia kayak dia sedang cari gara-gara, sedang cari perkara, bikin kamu malu, bikin kamu merasa tertekan dan sebagainya. Itu ya. Tapi ingat seperti kata Mari barusan, bahwa bukan ada niatannya dia ya bikin kamunya itu tuh tidak nyaman, karena dia yang tidak nyaman. Jadi dia ekspresikan ketidaknyamanannya itu tuh kepada dirimu dengan harapan bahwa ya kamu ngeh gitu ya, bahwa di matanya dia ada sesuatu yang bikin hatinya dia itu tuh nggak tenang, bikin kepalanya dia itu tuh kayak jadi banyak pikiran. Nah, seperti itu ya, karena sesungguhnya seseorang ini tuh dia nggak mau terjadi hal-hal negatif ya, hal-hal peristiwa-peristiwa buruk dalam relationshipnya kalian berdua ini gitu. Mungkin ya ketika dia mentransferkan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam perasaannya ke kamu, ya syukur-syukurlah kamu bisa ngeh, dan kemudian tanda petik kamu membantu keadaan supaya bisa membuat dia lebih tenang, lebih nyaman gitu ya. Nah, misalnya di sini lah ya, isunya ini contoh aja ya. Misalnya di sini tuh isunya adalah kamu terlalu sibuk dengan orang lain gitu ya, entah itu dengan keluarga asalnya kamu ya, ibumu, adikmu, atau temen-temenmu gitu ya. Kamu menghabiskan atau meluangkan banyak waktu atau nge-sharing apa yang kamu miliki kepada mereka-mereka itu. Nah, jadi si pasangannya kamu ini tuh bisa kayak menganggap bahwa terlalu berlebihan ya bagaimana caranya kamu kepada orang lain gitu. Nah, jadi dari cara kamu yang berlebihan itu, ini akan mendatangkan gangguan. Kamu jadi kurang waktu untuk dia. Jadi dia dipaksa untuk mengalahkah gitu ya. Jadi haknya dia yang sebenarnya bisa dia dapatkan dari kamu, jadi terpaksa harus dia lepaskan. Nah, ini dia rasa akan menjadi problem besar apabila sikapnya kamu seperti ini tuh dibiarin gitu ya. Nah, jadi boleh nanti dia misalnya agak keras mengkritik kamu ini ya ngasih orang tuanya kamu terlalu banyak, padahal kebutuhan kita ini tuh ada ini itu. Misalnya kamu ini ya habisin banyak waktunya kamu terlalu panjang dengan teman-temannya kamu, ngapain sih kamu main di luar sana sampai lupa pulang. Nah, misalnya begitu ya, kamu ngegame aja kerjaannya. Nah, dia bisa agak keras sama kamu gitu ya kayak kata Mari tadi ya, dia yang merasa dia tertekan, jadi dia bisa keras sama kamu dengan harapan ketika dia menyampaikan kepada dirimu, kamunya ngerti gitu loh. Syukur-syukur ngeh dan ngertinya kamu itu tuh tepat, pas, sesuai dengan apa yang dia hendaki sesungguhnya dari dirimu. Akhirnya kamu yang kayak nggak saban hari dengan teman-temannya kamu gitu ya. Kamu tetap ngasih sama orang tuamu, tapi tidak lagi dengan jumlah nominal yang tanda petik besar menurut dia. Nah, jadi masuk ke nominal yang normal wajar gitu. Nah, kalau di sini tuh kamu kayak nggak normal, nggak wajar, terlalu banyak ke sana sementara sedikit untuk kalian di rumah. Ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Nah, seperti itu ya. Jadi kamunya itu tuh sebelah mana di sini yang sebenarnya bikin dia itu tuh agaknya kurang nyaman di belakangan hari ini tuh kepada dirimu.
Nah, beberapa memang akan tunjukin perjuangan. Jadi maksudnya gini, mana tahu nih kamu lagi deket juga sama orang lain gitu ya. Nah, jadi dia mau itu tuh nanti agaknya lebih frontal ya. Semacam seperti dia kan dalam diri dia kan menganggap ada kompetitornya dia gitu ya, untuk dapat memperebutkan kamu, untuk dapat memiliki kamu. Wah, malah di sini tuh energinya dia siap, dia head to head gitu ya dengan pasangannya kamu yang lain, atau dia akan ngeki kamu ya, dia langsung konfrontir terang-terangan di depan kamu pilih siapa, kamu pilih aku atau pilih dia misalnya, yang kayak gitu ya. Nah, atau dia kemudian datang dia ke cowok yang di sana atau ke cewek yang deket sama kamu, terus dia nyatakan bahwa dia ada sebagai pasangannya kamu. Nah gitu. Jadi bukan mau bikin masalah. Kalau niatannya dia, lagi-lagi ya, niatannya dia ketika dia melakukan hal yang demikian, apapun nanti yang dia lakukan ya, itu tuh dia bukan sedang memberikan masalah tambahan dalam relationship-nya kalian, tapi maksudnya dia ini tuh justru sebagai penyelamat kah namanya, gitu ya, seperti langkah yang harus dia lakukan agar mencegah kenegatifan menjadi halangan rintangan bagi relationship-nya kalian berdua ini. Nah gitu. Dan dia merasa, wah aku kan istrimu, aku suamimu, aku pacarnya kamu, ya boleh aja aku ini tuh begini sikapnya kepada kamu gitu ya. Bahkan mungkin dia bilang bahwa ya cuman ini aku tahu dan ini harus aku lakukan. Nah gitu ya. Jadi dia kayak berharap bahwa kamunya itu tuh bisa mengerti apa sih yang menjadi landasan sikapnya dia nanti itu tuh yang agaknya boleh ya lebih keras dari kamu, kepada kamu ya, lebih keras kepada kamu gitu, lebih blak-blakan ke kamu gitu, atau mungkin yang sikapnya dia agak cenderung bisa ugal-ugalan yang bisa bikin kamunya itu tuh risih, merasa malu, merasa nggak enak gitu ya. Nah di sana iya memang kalau Marliat dalam hubungan kalian ini sepertinya ada niatannya kamu untuk kayak untuk lepas tangan ya dari bagaimananya perjalanan hubungan kalian ini ya. Itu bahkan ketika dia ini tuh sudah berstatus sebagai suamimu ataupun istrimu, nampaknya Mari kenyamanannya kamu menjalani hubungan ini dengan dia itu tuh hampir-hampir sudah sulit ya untuk kamu temukan ya di sana. Jadi kayak seperti hampir tidak ada lagi yang kamu rasa patut untuk kamu syukuri ya. Berumah tangga dengan dia kah, atau berpacaran dengan dia kah, gitu ya. Ya beberapa ya mungkin ini tuh bahasanya lebih cocok kepada yang kalian masih berpacaran ya. Mungkin ya makin perjalanannya relationship kalian ini makin semacam kamu tahu gitu ya, bahwa dia ini tuh bukanlah orang yang tepat untuk dirimu di sana. Jadi nampaknya kayak setelah kamu uji coba berjalan dengan dia untuk beberapa bulan kah atau mungkin beberapa tahun kah, semakin nampak di situ itu hal-hal yang tidak mampu untuk kamu terima gitu ya. Semakin nampak di situ tuh apa-apa yang akhirnya membuat kamu itu tuh tidak senang gitu ya. Dan kamu sadari bagaimana kondisi keadaan dirimu, daripada tersenyumnya kamu lebih sering cemberutnya, daripada tenangnya kamu lebih sering tidak tenang gitu ya. Bukannya merasa aman tapi lebih sering di situ tuh rasa ketakutan gitu ya. Bukannya kamu merasa bahwa dia mampu untuk menjaga hatinya kamu, malah dia yang mengobrak-abrik hatinya kamu. Nah, jadi kamu kayak sadari bagaimana kondisi keadaannya kamu ketika dengan dia. Dan tentu saja kondisinya kamu itu tuh bisa kamu nilai yang mengecewakan gitu ya. Nah jadi walaupun katakan kamu di sini tuh sempet cinta abis sama dia,
sempet kamunya itu tuh semacam kayak ya yakin banget gitu ya, bahwa wah ini aku nggak salah pilih lagi nih, ceweknya yang mana menjadi pasangannya aku, cowoknya yang mana menjadi pendampingnya aku, gitu ya. Tapi dengan peristiwa demi peristiwa dalam hubungan kalian, nah jadinya di situ tuh berubah ya poin penilaiannya kamu kepada si pasangannya kamu ini. Waduh, ternyata berat ya dengan dia. Ternyata nggak enak dengan dia, nggak nyaman dengan dia. Nah di situ, oh berarti masih salah pilih lagi nih. Nah bisa di sana ya. Nah kalau kalian hubungannya ternyata masih PDKT, mari lihat dalam upaya PDKT ini bisa-bisa aja memang betul kamu mau membuka diri kepada dia ya, ini kalau PDKT. Tapi di situ itu kayak ya lebih daripada hanya kenalan kah atau hanya pertemanan saja kah. Mari lihat kamu di situ tuh nggak mau gitu loh. Ya paling hebat kalian ini tuh teman tapi mesra melihat dia. Ya kamu ini tuh melihat dia hanya teman tapi mesra. Ini paling jauh ya. Kalau hubungannya belum pacaran ataupun belum menikah ya. Atau yang bolehlah dikatakan masih PDKT. Gitu. Ya kayak chemistry-nya yang kamu rasakan ketika melihat dia itu tuh ya nggak ada gitu loh. Nggak ada kayak gimmick-gimmick yang gimana gitu ya. Dan boleh ini bahkan beberapa dari kaum Pisces justru kamu kayak nggak nyaman gitu lah. Apalagi bagi kalian yang sudah sangat tahu ya maunya kamu itu tuh ideal dari seorang pasangan itu tuh kayak gimana. Nah jadi ketika kamu memperhatikan dia ya masih jauh gitu ya dari idealnya kamu gitu. Vibrasinya dia itu tuh kepada dirimu ya vibrasinya nggak enak gitu, nggak seneng kamu di sana ya. Tapi kalau kamu lagi PDKT sama dia, kalau kamu hanya tunjukin bahwa oke lah kita hanya kenalan saja atau kita hanya temenan saja, temen tapi mesra gitu ya, wah si dianya itu tuh nggak mau terima itu kalau itu temen tapi mesra doang. Kalau hanya sebatas kenalan saja, nggak mau dia terima itu ya. Makanya di situ tuh nanti dia akan tunjukin perjuangannya dia sama kamu kayak gimana biar boleh mendapatkan hatimu gitu ya. Sehingga kamunya itu tuh mau menganggap dia seseorang yang lebih istimewa bagi kamu di sana ya. Nah ini bahkan lagi-lagi kata Mari, ini bisa ya caranya dia itu tuh nge-guide kamu sepertinya ugal-ugalan dan mungkin saja bahkan jauh dari sikap yang bisa kamu terima ya dari seseorang kepada dirimu gitu. Jadi kamu boleh tuh nanti agak-agaknya risih kah kayak gitu ya, apalagi kalau kalian sudah usianya itu tuh bukan lagi tergolong muda ya, let's say sudah 35 tahun ke atas gitu kan. Nah jadi ada beberapa justru bukannya dia bisa mengambil hatinya kamu, malah bikin kamunya itu tuh ilfil, bikin kamunya tuh ilfil sama seseorang ini. Atau bahkan kamu bisa nanti jadi datang tuh niatan jeleknya kamu ya untuk beberapa kaum Pisces. Udahlah tak mainin aja lah orang ini. Lah orang udah dibilang aku nggak mau kok gitu ya. Lah orang aku memang nggak ngerasa dia istimewa kok. Ya udahlah dia ada, dia mau datang, dia deketin aku, ya udah tak permainin aja. Ya mungkin itu tuh energi Pisces yang tergolong masih muda usia ya. Ya katakan 35 tahun ke bawah ya. Nah di sana. Jadi kayak perihal tentang seseorang ini ya gak ada tuh eksklusifnya bagi kamu gitu loh. Lah orang ini kalian aja kalau sudah panjang hubungannya ya, bahkan sudah ke pernikahan, bisa-bisa kamu sudah kayak mau menganggap dia ya, kamu hadir dengan konsep baru mau menganggap dia kayak hanya sebatas bapak dari anak-anakmu, ibu dari anak-anakmu, atau ya teman satu kos-kosannya kamu, teman berbagi ranjang doang gitu. Jadi dia kayak turun tahta ini bisa ya. Kalau kalian hubungannya sudah lama ya, atau kalian hubungannya sudah dalam pernikahan gitu, lagi bener-bener kayak gak puas banget kamu ya dengan apa yang dia lakukan selama ini, atau bagaimana
yang menjadi pengalamannya kamu dengan si dianya gitu. Jadi yang kayak melihat kamu jadi kayak nggak lagi antusias, nggak lagi peduli. Ini yang Mari bilang itu bisa dilihat sebagai isu. Jadi maunya dia terlepas dari bagaimananya dia itu tuh terhadap kamu. Ya kamu harus konsisten dong dengan dia. Kamu harus pegang komitmen dong dengan dia. Aku ini kan istrimu, aku kan suamimu, aku kan pacarnya kamu. Yang itu tadi loh, nuntut hak dia dari kamu. Sementara kamunya itu tuh, ya namanya hatimu sudah nggak mood gitu. Ya kan? Namanya hatinya kamu itu tuh atau belum mood. Ini kalau PDKT. Gitu ya. Ya kayak gimana mau kamu dipaksa-paksa seperti maunya dia. Oke lah, kamu bisa bersandiwara sesekali. Tapi udah pasti juga sesekali akan terlihat juga ya bagaimana sesungguhnya arti si dia ini tuh dalam hidupnya kamu. Kamu bisa ngecuekin dia, kamu bisa ketus ke dia, kamu bisa terlihat belak-belakan membuka diri kepada yang lain dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, jadi hatimu yang sudah ogah ke dia itu tuh akan dia terjang gitu ya. Akan dia usahakan untuk kamu berubah. Jangan kamu ogah hati ke dia, tapi ya cintanya kamu itu tuh cinta mampus-mampus lah ke dia. Komitmen yang kamu pegang dengan dia itu tuh ikatlah kuat-kuat ke dirinya kamu. Gitu loh. Ya. Jadi menghadapi sikap dinginnya kamu bikin panik sama si seseorang ini. Gitu loh. Bikin dia panik. Dan kepanikannya dia itulah nanti akan mengendalikan bagaimana sikap lakunya dia terhadap dirimu. Seperti itu. Ya. Oke, baik Pisces. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer. Berikut energi dari Libra, Pisces. Kemudian energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius di sini. Leo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.